Saudara-saudari yang terkasih, katekise kita tentang Jumat Agung. Pada hari ini, Jumat Agung, warta Kristus, domba kurban kita dipersembahkan. Gereja merenungkan sengsara Tuhan dan mempelainya dan penyembahan salibnya. Dalam pada itu, ia merenungkan asal-usulnya dari luka sisi Kristus yang wafat pada salib dan berdoa bagi keselamatan seluruh dunia. Menurut tradisi kuno, pada hari Jumat Agung gereja tidak merayakan Ekaristi. Komuni suci dibagikan kepada kaum beriman hanya selama perayaan sengsara dan wafat Kristus. Tetapi mereka yang sakit yang tak dapat mengikuti ibadat Jumat Agung dapat menerimanya pada setiap saat. Jumat Agung di seluruh gereja harus dijalani sebagai hari tobat dan puasa serta pantang diwajibkan. Perayaan sakramen-sakramen pada hari Jumat Agung dilarang keras, kecuali sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Kalau ada yang meninggal, pemakaman diadakan tanpa nyanyian. Dianjurkan pada Jumat Agung merayakan ibadat bacaan dan ibadat pagi dalam gereja bersama jemaat. Perayaan sengsara dan wafat Kristus diadakan siang menjelang jam 15 atau jam 3 sore. Karena alasan pastoral dapat ditentukan waktu lain yang memudahkan umat berkumpul, misalnya langsung setelah siang atau petang, tetapi tidak sesudah jam 21 atau jam 9 malam. Tata perayaan sengsara dan wafat Kristus yang berasal dari tradisi kuno gereja, yakni ibadat sabda, penghormatan salib, dan perayaan komuni, harus diadakan dengan tepat dan setia dan tak boleh diubah sesukanya. Imam dan asistennya Imam dan asistennya pergi dengan diam ke altar tanpa nyanyian. Bila perlu diadakan pengantar, hendaknya hal ini diadakan sebelum imam masuk. Imam dan asistennya tunduk ke depan altar dan menelungkupkan diri. Ritus ini khas bagi Jumat Agung dan hendaknya dipertahankan, baik karena sikap rendah hati bagi manusia maupun mengungkapkan kedukaan gereja. Kaum beriman berdiri selama masuknya imam dan setelahnya berlutut dan hening sejenak dalam doa. Bacaan yang tersedia harus dibacakan lengkap. Nyanyian tanggapan dan nyanyian sebelum Injil dinyanyikan seperti biasanya. Kisah sengsara menurut Yohanes dinyanyikan atau dibacakan seperti pada Minggu Palma. Setelah sengsara ada homili yang diakhiri dengan keheningan doa sejenak.
Doa permohonan hendaknya dilaksanakan menurut teks dan bentuk yang berasal dari tradisi kuno dengan segala intensi karena mengacu kepada daya universal sengsara Kristus yang tergantung pada kayu salib untuk keselamatan seluruh dunia. Dalam keadaan darurat berat, ordinaris wilayah dapat memperkenankan atau memerintahkan doa khusus tambahan. Dari jumlah doa permohonan yang disediakan buku misa, imam dapat memilih yang paling sesuai dengan keadaan setempat. Tetapi urutan doa permohonan hendaknya dipertahankan, yaitu selalu mendahulukan kepentingan umum. Untuk pengangkatan salib hendaknya cukup besar dan indah. Salah satu dari dua bentuk yang disediakan dalam buku misa dapat dipilih. Ritus ini hendaknya dibawakan dengan meriah sesuai dengan misteri penebusan kita. Baik seruan pada pengangkatan salib maupun jawaban umat harus dinyanyikan. Dan keheningan penuh hormat setelah 3 kali berlutut jangan diabaikan. Sementara imam sambil berdiri menjunjung salib. Salib harus disajikan kepada setiap orang beriman untuk dihormati, karena penghormatan pribadi adalah unsur hakiki perayaan ini. Hanya bila hadir jemaat yang amat besar, ritus penghormatan bersama dapat dilaksanakan. Hanya satu salib disediakan untuk dihormati karena dituntut kesejatian tanda. Pada penghormatan salib dinyanyikan antifon, improperia, dan madah yang mengingatkan sejarah keselamatan dalam bentuk lirik. Tetapi dapat juga diambil nyanyian lain yang sesuai. Imam menyanyikan pengantar doa Bapa Kami yang kemudian dinyanyikan oleh semua. Salam damai tak dipakai. Komuni dilaksanakan seperti diatur dalam buku misa. Sementara komuni dibagikan dapat dinyanyikan Mazmur 22 atau nyanyian lain yang sesuai. Setelah pembagian komuni, bejana dengan hosti yang masih ada dibawa ke tempat yang disediakan di luar gereja. Setelah perayaan altar dilucuti, tetapi salib dan keempat kandelar dibiarkan. Dalam gereja dapat disediakan tempat bagi salib, misalnya di kapel, di mana pada hari Kamis Putih sakramen Maha Kudus disimpan, di mana kaum beriman menghormatinya dan mengecupnya dan meluangkan waktu untuk merenung. Kegiatan kesalehan rakyat, misalnya jalan salib, prosesi sengsara, atau kebaktian terhadap Santa Perawan Maria yang berduka, janganlah diabaikan karena alasan pastoral. Tetapi teks dan nyanyian hendaknya sesuai dengan liturgi. Waktu untuk kebaktian itu hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga tak mengganggu ibadat utama, sehingga menjadi jelas bahwa perayaan liturgi jauh lebih penting daripada kebaktian kesalehan. Bapak Ibu, begitulah pedoman perayaan Jumat Agung. Itu kalau dalam keadaan normal. Tetapi karena ini masih dalam situasi pandemi, Pasio yang harus diambil dari Injil Yohanes yang biasanya dinyanyikan secara meriah, kemungkinan nanti diteluk atau panjang kita daraskan saja. Lalu upacara penghormatan salib diadakan di depan altar. Umat menghormatinya dari tempat duduk.
Begitu katekise kita tentang perayaan Jumat Agung. Terima kasih. Salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.